Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan membaca kitab, yaitu kita belajar ya, sambil belajar untuk membaca kitab terjemah, yaitu yang saya bacakan yaitu kitab Fadilah Amal. Oke. Kita akan membacakan kisah lagi, yaitu kisah istri ketujuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Tapi sebelum itu, baiknya kita ketika menuntut ilmu dalam keadaan berwudu ya, agar kita mendapatkan rahmat dan keberkahan ketika kita menuntut ilmu. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha ya, radhiyallahu anha ya. Setelah menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha adalah sepupu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Zainab radhiyallahu anha telah menikah dengan Zaid bin Harits radhiyallahu anak angkat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Anak angkat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Setelah dicerai oleh Zaid radhiyallahu Allah menikahkannya dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang kisahnya terdapat dalam surah Al-Ahzab. Pada saat itu ia berusia 35 tahun. Menurut riwayat yang terkenal, ia menikah dengan Rasulullah SAW pada bulan Zulhijjah tahun ke-5 Hijriah. Sebagian riwayat menyatakan pada tahun ke-3 Hijriah, yang benar adalah tahun ke-5 Hijriah. Jadi menurut tahun kenabian, kelahirannya adalah 17 tahun sebelum kenabian. Zainab radhiyallahu anha sangat bangga bahwa semua istri Rasulullah SAW dinikahkan oleh walinya masing-masing, sedangkan ia dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Zaid radhiyallahu menceraikannya dan masa iddahnya sudah selesai, Rasulullah SAW mengirim lamarannya kepada Zainab radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha yang menjawab, "Aku tidak bisa memutuskannya sebelum bermusyawarah dengan Allah." Setelah berkata demikian, ia berwudu, sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rasulullah telah mengutus utusannya untuk meminangku. Seandainya aku ini pantas untuk beliau, maka nikahkanlah aku dengan beliau. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran. Falamma qada Zaidum minha wa tara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina kharajun fi azwaji adiyaihim idza qadai minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengannya agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya dan Allah dan istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Ayat ini memberi kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Karena gembiranya, Zainab radhiyallahu anha jatuh bersujud. Kemudian Rasulullah SAW merayakan walimah pernikahannya ini agak besar-besaran, yaitu dengan menyembelih kambing. Tamu-tamunya dijamu dengan daging dan roti. Jika satu rombongan selesai makan, maka dipanggil masuk rombongan yang lain untuk makan, saking banyaknya, sehingga semua orang dapat makan dengan puas. Zainab radhiyallahu anha sangat dermawan dan rajin bekerja. Hasil kerjanya biasa ia sedekahkan. Dialah yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang pertama kali akan bertemu denganku setelah aku mati adalah yang paling panjang tangannya. Istri-istri Rasulullah SAW ketika itu memahami panjang tangan secara harfiah, maka mereka mengambil sebatang kayu lalu mereka mengukur tangan mereka masing-masing, dan yang terpanjang tangannya adalah Saudah radhiyallahu anha. Namun ketika Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia setelah Rasulullah SAW wafat, mereka baru memahami bahwa tangan panjang itu ternyata orang yang paling banyak bersedekah. Zainab dikenal sering berpuasa. Ia meninggal dunia pada tahun ke-20 Hijriah pada usia 50 tahun, dan yang mengimami sholat jenazahnya adalah Umar radhiyallahu an, yang kisahnya sudah diketengahkan
pada bab ke-10 yang lalu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari hari ini, semoga kita dapat mengamalkan dan kita mengambil pelajaran dari cerita atau kisah tersebut dan kita dapat menyampaikannya kepada teman-teman yang lain. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.